지금부터 흐를 시간. 집거 어디든 나타나 줄게요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama In Your Radiant Season yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah mereka kisah, Haran bertanya kepada Chan apa alasannya Chan itu kenapa dia selalu bilang bahwa dia itu terlalu serakah kalau misalkan dia memiliki Haran seutuhnya. Terus dibilang sama Chan itu dulu, tapi sekarang dia benar-benar pengen bersama Haran terus menerus. Nah pas mereka pulang itu kan gak sengaja mereka berpapasan dengan Manje. Haran sontak melepas genggaman tangannya dari Chan, tapi setelah itu Chan malah menggenggam tangan balik Haran dan bilang sama Manje bahwa mereka berdua itu memang sudah memiliki hubungan yang khusus dan juga Manje tahu itu. Setelah itu Chan mengantarkan Haran pulang karena itu udah cukup larut banget. Dan setelah Chan sampai ke rumahnya, dia sebenarnya pengen memberikan pena yang udah dia pesan khusus ternyata untuk Haran. Karena kan yang kemarin yang hilang itu nggak ketemu-ketemu tuh. Terus Chan nelpon orang yang membuat pena tersebut dan ternyata desainnya masih ada. Jadi dia pesan khusus untuk dia berikan kepada Haran. 이건 또 뭐? 내가 할게. Oh ya, by the way, neneknya Trio Song kan udah pulang tuh yang kebetulan disambut sama Hayong. Terus Hayong heran dan nanya sama neneknya, kok neneknya itu kayak berantakan banget gitu loh. Dan kata neneknya kan dia lagi rapat tuh, cuma Hayong nggak percaya. Ditambah lagi pas dia lihat sendal neneknya itu tuh ya warnanya berbeda gitu. Dan neneknya udah ngerasa bahwa penyakitnya semakin parah. Terus kan keesokan harinya Hayong itu berpapasan dengan Pak Yun ketika berangkat kerja. Dan dia ngeliat kok rambutnya acak-acakan banget. Dan pas sampai dia ke ruangan kerjanya, ternyata rekan-rekannya membicarakan Pak Yun yang ketemu sama klien kemarin yang mereka kira itu kayak berpacaran gitu loh. Di situ Hayong tuh kayak emosi jiwa banget, tapi langsung diklarifikasi sama salah satu rekannya bahwa itu hanya hubungan bisnis saja. Karena perempuan yang ngomong sama Pak Yun itu udah punya suami. Nah setelah itu Hayong tampak lega banget dan dia nanya nih pendapat sama teman-temannya, katanya ini aku ada temen nih tapi dia perhatian banget nih si cowoknya sama dia. Menurut kalian itu apa? Cintalah, kata teman-temannya. Padahal teman-temannya tahu kalau yang dimaksud sama Hayong itu adalah dirinya sendiri, bukan temennya. Sementara itu, Chan udah ngajak Haran berjumpa karena dia pengen memberikan pena itu sama Haran. Tapi ternyata Haran datangnya itu lebih cepat, yang seharusnya kan mereka janjian sore. Cuma Haran ternyata mengajak neneknya Chan untuk datang ke sana karena kan dia memang berjanji memberikan piring ibunya yang dipecahkan sama si Hadam untuk diperbaikin sama neneknya Chan. Awalnya nenek Chan bilang itu tuh cukup sulit, cuma dia bakal mengusahakannya. Nah setelah itu Chan mengajak neneknya berkeliling di rumahnya Pak Manje. Dan disitulah neneknya Chan melihat jam tangan ayahnya Chan yang sudah dia perbaikin. Terus kata Chan sama neneknya kepada Haran juga bahwa dia mau pergi ke suatu tempat, yaitu ke tempat ayahnya. Mereka seneng banget sih. 요즘 많이 신나나 봐. Hadam dan juga Yugyeom akhirnya berpapasan lagi di sekolah, tapi mereka berdua bukan baikan, malah semakin menjadi-jadi. Mereka berdua saling sindir satu sama lain bahwa mereka sudah memiliki orang yang membuat mereka senang. Alhasil mereka berdua berantem lagi. Oh ya, Chan akhirnya kan sampai tuh ke kantor ayahnya dan ditanya tuh sama anggota ayahnya bahwa ayahnya itu lagi pergi ke ruangan profesor. Jadi Chan memilih untuk menunggu di ruangan tersebut. Dan ternyata ayahnya itu kayaknya cukup lama nih pergi ke sananya. Jadi Chan bilang oke aku nitip barangnya aja dah, katanya gitu. Tapi pas dia mau pulang dia melihat bahwa ternyata gambaran dia ada dua, itu yang dulu disobek sama ayahnya dan juga disuruh buang, ternyata masih disimpan rapi sama ayahnya. Dari situlah Chan mulai tahu bahwa sebenarnya ayahnya itu peduli banget sama dia. Ditambah lagi sebelum dia pulang disampaikan sama anggota ayahnya bahwa ayahnya itu setiap ada karyanya Chan itu disuruh tuh sama ayahnya, murid-muridnya itu mahasiswa-mahasiswa disuruh nonton. Bahkan ayahnya itu benar-benar kayak meluangkan waktu untuk Chan. Sebenarnya mendukung, cuma ya cara kasih taunya itu loh dia bingung gitu. Setelah Chan keluar dari kantor ayahnya, dia disamperin sama Haran karena Haran takut terjadi sesuatu lagi kayak kemarin. Terus dibilang sama Chan semuanya baik-baik aja kok. Setelah itu Chan langsung dipeluk sama Haran dan gak lama setelah itu datanglah ayahnya Chan. Lalu ayah Chan mengatakan kepada dia bahwa dia berterima kasih kepada Chan karena sudah memperbaiki jam tangannya dan dia juga nantinya bakal memberikan hadiah kepada
Chan. Dan sebenarnya ayahnya juga rela meninggalkan penelitiannya demi pengobatan Chan pada waktu itu. Dan Chan tahu semuanya setelah diceritakan sama anggota ayahnya tadi. Makanya setelah itu Chan langsung lunak sama ayahnya dan ngerasa bahwa dia hanya melihat satu sisi yang lain tanpa mau mendengarkan penjelasan dari ayahnya. Dan ayahnya juga berjanji sama Chan bakal memberikan hadiah karena mereka berdua sudah mulai berbaikan, ya kan? Setelah itu Chan memberikan pena yang udah dia pesan itu sama Haran, di mana dia bilang bahwa itu pena yang umum ketika dia berada di Amerika Serikat. Jadi karena dia lihat pena itu mirip banget dengan penanya Haran yang kemarin, jadi dia scan lah ukir nama Haran di sana. Jadi dia berbohong sih sama Haran di sini. Nah, setelah itu dia juga menggambarkan pelangi gitu di pena tersebut untuk memberikan semangat kepada Haran ketika dia menggambar menggunakan pena tersebut, dan juga sebagai tanda bahwa pena itu dari Sunwo Chan, dan juga nantinya Haran bakal beruntung ketika dia memakai pena tersebut. Bisa aja loh, ya kan? Karena beneran dong, setelah itu Haran mendapatkan telepon bahwa dia harus menghadiri penghargaan dari dunia fashion gitu, di mana dia terpilih sebagai salah satu pemenangnya. Terus dibilang sama Chan, nah benar kan aku bilang kamu langsung beruntung setelah aku kasih pena itu. Terus kan neneknya Haran itu tuh tiba-tiba datang ke tempatnya Manje. Manje tuh bingung kok tiba-tiba dan gak ada ngasih tahu dan cuma duduk di luar aja. Lalu disuruhlah sama Manje masuk dan ditanya sama Manje tuh kenapa gitu kan. Tapi ya seperti biasa neneknya Haran nih gak cerita apa-apa sama Manje. Terus dikasihlah minuman hangat sama Manje, dan setelah neneknya Haran tertidur dilihat sama Manje kok tangannya itu terluka. Dia bingung apa sebenarnya yang terjadi sama neneknya Haran ini. 혹시 우리 하담이 Keesokan harinya ketika Hadam lagi belanja di supermarket, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu manggil dia dan dia ngerasa suaranya mirip banget sama ibunya. Yang ternyata itu adalah ibunya Yugyeom. Dan Haran itu diminta pelukan sama ibu Yugyeom dan dia mau, dan ternyata pelukannya itu mirip banget dan wangi ibunya Yugyeom juga mirip banget dengan wangi yang selama ini dia idam-idamkan, yaitu wangi dari ibunya dia. Ketika dipeluk Hadam tuh nangis banget, dan setelah itu dia diajak sama ibunya Yugyeom untuk datang ke rumah mereka. Langsung diperkenalkan juga sama ayah Yugyeom. Walaupun belum pernah berjumpa mereka berdua itu, ibu ayah Yugyeom kenal sama Hadam karena di kamarnya Yugyeom itu semuanya fotonya Hadam. Dan dia ajaklah Hadam kan ke kamarnya Yugyeom, dan semua kamarnya Yugyeom memang benar penuh dengan Hadam dan juga Hadam. Makanya setelah itu Hadam sadar bahwa selama ini Yugyeom itu ya tetap cinta dan juga cuma ada seorang doang, dia doang gitu. Karena ternyata Yugyeom juga suka sama Hadam itu dari mereka SD sampai sekarang. Makanya Hadam akhirnya luluh dan juga menunggu Yugyeom pulang agar mereka berdua bisa benar-benar berbaikan kembali. Neneknya Haran ataupun Nabong diberitahukan sama Manje bahwa dia menemukan foto mereka ketika sewaktu dulu di pohon ini. Dan akhirnya si Nabong tuh memiliki ide nih sama Manje, gimana kalau misalkan kita pergi ke sana? Kamu bisa kan? Kamu gak sibuk kan? Katanya. Kata Manje, oke. Sementara itu pas di kantor, Hayong papasan lagi nih sama Pak Yun. Dia kayaknya udah kecintaan banget sama Pak Yun, tapi ternyata Pak Yun itu mengajak Hayong untuk berketemu sama klien mereka. Hayong bilang, oke nggak apa-apa deh, walaupun ketemu klien doang, yang penting dia pergi berdua dengan Pak Yun. Jadi dia kayak seneng banget diajak pergi gitu loh, walaupun dalam hal pekerjaan doang. 컸게 보여. Oh ya, akhirnya Yugyeom itu kan pulang tuh dan dia ngerasa kok kayak aku mimpi kali ya. Kok aku ngelihat Hadam di sini? Apa aku secinta dan juga sekangen itu sama dia? Terus kata Hadam, kamu nggak mimpi kok, ini beneran aku Hadam. Setelah itu Hadam menjelaskan semuanya apa yang terjadi. Dia kira kemarin itu susunya dikasih sama si Yugyeom, ternyata dikasih sama orang lain. Dan Yugyeom juga menjelaskan tentang semua-semuanya hingga mereka berdua akhirnya berbaikan dan juga berpelukan. Malamnya ketika Haran menerima penghargaan, ternyata pemenang itu ada dua. Satu lagi itu adalah orang yang dia kenal, yaitu kakaknya Chan. Jadi diceritakan bahwa dulunya kakak Chan itu kan sibuk banget tuh. Jadi disuruh Haran untuk menemanin ulang tahunnya Chan. Jadi ketika itulah Chan itu jatuh cinta sama Haran dan dia menyatakan cintanya sama Haran. Cuma karena Haran ini kayak sibuk banget sama pekerjaannya, itu membuat Chan itu kayak ya jadi ada bibit-bibit selingkuh gitu. Harusnya kan dia putusin dulu tuh si Haran, bukannya selingkuh sama si Sujin Luchnut itu.
Dia malah menjadikan si Sujin itu kayak pelampiasannya, tapi dia tetap pacaran dan juga tetap komunikasi sama Haran. Hingga akhirnya Haran pas dia ke Boston, disitulah dia mendapatkan bahwa si Chan itu sudah kehilangan nyawanya. Dan kakaknya Chan juga cerita sama Haran bahwa Chan tuh dulu sempat dirawat karena tangannya itu terluka. Cuma si Haran ngerasa bahwa dia nggak tahu tentang hal tersebut, bahkan dia nggak pernah dengar sama sekali. Karena pada waktu itu dia udah sering cetannya sama si Sunwo Chan gitu. Padahal yang chatan sama dia itu bukan pacarnya. Oh ya, pada hari itu kebetulan sebelum pergi ke tempatnya Haran, Chan menemanin Manje untuk memeriksa kondisinya dia. Nah, ketika di lift di rumah sakit, dia melihat seseorang yang dia kenal, kayak si Sujin. Lalu dia pergilah keluar dan ternyata beneran dong, itu adalah si Sujin Bangke. Tapi masalahnya pada waktu itu dia nggak bisa jumpa sama Sujin secara langsung karena Sujin itu kan baru masuk di rumah sakit itu dan diperkenalkanlah ke dokter-dokter yang lain. Dan pas keluar si Sujin juga ngeliat tuh si Chan, loh kok kayak kenal gitu kan, tapi dia yaudah dia abaikan aja. Terus kan Wei, Manje dan juga Nabung pergi jalan-jalan berdua, mereka beli baju, beli aksesoris, terus makan juga berdua. Dan ketika mereka lagi makan itu banyak banget fans-fansnya Nabong itu datang dan juga mereka meminta foto dengan Nabong. Dan untuk Hayong dan juga Pak Yun, mereka akhirnya pergi ketemu sama si klien mereka itu dan semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar. Hayong juga senang banget karena akhirnya kain yang dia usulkan itu nantinya bakal segera diproduksi. Tapi ternyata si klien mereka itu suka sama Hayong, jadi dia minta tolong nih sama Pak Yun untuk membuat kencan buta sama mereka berdua. Dan benar aja dong, langsung diatur sama Pak Yun dan dia langsung pergi meninggalkan Hayong dan juga si klien mereka itu. Terus Hayong tuh kayak kecewa dan juga marah banget sama Pak Yun tentang hal itu. Di sisi lain, setelah Chan itu selesai menemani Pak Manje dari rumah sakit, dia menghampiri Haran karena Haran kan baru menerima penghargaan pada malam itu. Dia kasih bunga Haran dan diajak juga untuk foto bersama di foto box. Pokoknya hasil foto mereka berdua itu benar-benar gemes banget. Setelah selesai foto box berdua, mereka berdua itu rencananya pergi makan malam bersama. Nah, ketika di situ mereka juga dimintain tuh untuk difotoin sama orang lain karena mereka juga sebelumnya motoin orang tersebut. Jadi kayak gantian gitu loh dan disuruh berpose seperti ini. Gimana gak gemes banget kan? 이상하게 눈물 날 것 같은 냄새. Hadam dan juga Yugyeom pasca berbaikan mereka itu benar-benar kayak lengket banget. Nah setelah itu Hadam kan mau berpamitan tuh karena udah malam banget. Cuma masalahnya terjadi sesuatu sama Yugyeom. Dia bilang sama Hadam bahwa Dam, kayaknya ada sesuatu nih yang terjadi sama kaki aku, katanya gitu. Karena tiba-tiba aja kakinya Yugyeom itu sulit banget untuk digerakkan. Khawatir banget lah Hadam kan, dan dia nanya sama Yugyeom dan dia buka alas kakinya Yugyeom yang ternyata kaki Yugyeom tuh kondisinya kayak gini. Kayaknya cukup parah. 님 미팅 끝나고 다시 안 오셨어? Sementara itu, Hayong mencari-cari di mana keberadaan dari Pak Yun setelah dia kencan buta. Karena kencan butanya nggak terlalu asik sama dia. Dan kebetulan ada paket yang dikirimkan sama Pak Yun di kantor mereka. Jadi sekalian lah si Hayong nih pergi ke rumahnya Pak Yun. Dan ternyata Pak Yun tuh lagi mabok. Dan ketika dia buka pintu, dia tiba-tiba nangis dan juga memeluk Hayong. 아니 왜? Terus Manje ini udah mulai curiga nih dengan sikap gerak-geriknya Nabong. Dan dia nanya sama Nabong sebenarnya ada apa? Kenapa gerak-geriknya itu kayak mencurigakan banget sama kayak waktu itu tiba-tiba menghilang pas mereka masih muda. Di sisi lain lagi, Haran ditelepon sama pihak resto di mana mereka bilang bahwa mereka sudah menemukan pena yang mirip banget dengan penanya Haran. Setelah itu, dia hubungin Chan dan juga minta penjelasan sama Chan apa maksud dari semua itu. Kenapa pena yang dikasih Chan ke beberapa waktu kemarin tuh benar-benar persis mirip banget yang dikasih sama mantannya dia. Pertanyaan dari Haran terkait pena tersebut dijelaskan semuanya sama Chan. Walaupun dia meminta maaf, katanya dia itu berbohong sama Haran. Tapi penjelasan dia tetap aja berbohong. Ya, seperti biasa, ketika kita berbohong, kita butuh kebohongan-kebohongan lain untuk menutupin kebohongan pertama tersebut. Jadi mendingan jujur ya kan? 프랑스가 오빠. 프랑스? Terus Nabong akhirnya menjelaskan kepada Manje bahwa dia itu memang pengen pensiun pergi ke Prancis karena dia itu udah terlalu banyak banget bekerja keras, makanya katanya dia pengen ya pensiun aja, makanya dia pengen ngajak Manje itu jalan-jalan menikmatin waktu mereka bersama karena kan mereka udah lama banget gak ketemu dan ketemunya pas udah tua kayak gini.
Oh ya, pena yang dikasih sama Chan itu kan dicoba sama Haran dan juga pena dari mantan pacarnya waktu itu. Ternyata tinta dari pena mantan pacarnya itu udah habis, jadinya dia memakai pena Chan. Ya kayak udah takdir gitulah ya. Dan dia juga menggambar sebuah sketsa gitu baju yang bakal dia kasih sama Chan nantinya. Sementara itu, Chan masih ngerasa bersalah karena dia terpaksa berbohong lagi kepada Haran dan juga nggak berani memberitahukan fakta yang sebenarnya tentang kehidupan dia di masa lalu. Terus kan ternyata Pak Yon itu bukan mabuk guys, tapi dia itu demam tinggi banget dan diobatin lah sama Hayong. Dan ketika Pak Yon udah sadar, Hayong tuh di situ lagi masak bubur sama dia dan Hayong terlihat excited banget. Cuma masalahnya Pak Yon bilang bahwa udah kamu pulang aja karena itu udah malam banget, jadi dia nggak mau kalau misalkan Hayong nanti pulang terlalu malam sampai ke rumahnya. Dan Hayong itu terlihat udah kayak kecintaan banget gitu loh sama Pak Yon. Bahkan ketika itu Hayong bilang sama Pak Yon bahwa langsung aja ke intinya dan dia langsung bilang sama Pak Yon bahwa dia itu benar-benar mencintai Pak Yon. 좋아합니다. Tapi karena kondisi Pak Yon lagi sakit kayak gitu, Hayong mengatakan udah gak usah dijawab sekarang, besok kita jumpa lagi ya. Aku bakal jumpa di kantor sama Pak Yon dan juga kita membicarakan detailnya besok aja, katanya kayak gitu. Sebenarnya Pak Yon itu juga suka sama Hayong, tapi dia tuh kayak terhalang sesuatu gitu loh. Jadi dia itu kayak ngerasa bersalah gitu sama kedua orang tuanya Hayong. Sementara itu Hadam melihat bagaimana kondisi pacar tercintanya si Yugyom. Ya sekarang kata orang tua Yugyom sih semuanya baik-baik aja, dan kata Yugyom dalam waktu 1 minggu dia bakal pulih kembali dan juga bisa beraktivitas dan juga berolahraga kembali. Tapi walaupun kayak gitu, Hadam tuh tetap kayak khawatir banget gitu dengan kondisinya Yugyom. Cuma dibilang sama Yugyom, udah nggak apa-apa, kamu fokus sama ujian kamu aja. 송수석 의견 우선 반영하고 Keesokan paginya ketika Haran, Pak Yon dan juga neneknya lagi meeting berdua, neneknya sudah mulai melimpahkan beberapa pekerjaannya kepada Haran. Sebenarnya Haran tuh bingung kenapa neneknya bersikap seperti itu, cuma kata neneknya udah waktunya Haran itu mengerjakan tugas-tugasnya karena dia udah mulai tua gitu. Oh ya, setelah mereka meeting kan, Pak Yon itu bertemu lagi sama si Hayong di lorong. Kemudian ya Hayong menyampaikan hal-hal yang dia suka, hal-hal yang dia nggak suka kepada Pak Yon. Ya seolah-olah dia itu udah berharap banget kalau misalkan Pak Yon itu menerima pernyataan cintanya kemarin. Cuma Pak Yon itu masih ragu-ragu untuk menjawab dan juga membalas perasaannya Hayong. Jadi dia masih bingung apa yang harus dia jawab nantinya kepada Hayong, karena dia ngerasa bahwa berpacaran dengan Hayong tuh kayak nggak mungkin. By the way, Hadam ujiannya itu benar-benar lancar jaya banget. Dia memberikan kabar juga kepada Yugyom untuk jangan khawatir karena nilainya berhasil dengan sempurna dan juga siap menghadapi ujian yang selanjutnya. Nah malamnya Chan mengajak Haran untuk pergi melihat gugusan bintang gitu, dan mereka melihatnya pada malam itu benar-benar cantik banget dan juga suasananya cukup romantis. Nah setelah Chan menggambar gugusan bintang itu, dia sama Haran benar-benar menikmatin kebersamaan mereka, bahkan mereka berdua juga kisse. Walaupun dalam hatinya Chan itu dia masih kayak terbebani dengan kebohongannya dia kepada Song Haran. 10분만 보고 가게. 병원? 유겸이 병원? Keesokan paginya Hadam berpamitan kepada kakak-kakaknya dan juga neneknya karena dia mau ke rumah sakit dulu sebelum ujian, karena Yugyom itu kan sakit, jadi dia pengen minta semangat sama Yugyom dan juga menyemangatin Yugyom. Karena neneknya tahu kan Yugyom itu baik banget sama dia, dia juga memberikan nasihat sama Haran untuk tetap fokus ujian karena Yugyom pasti bakal baik-baik aja. Hadam seneng banget diberikan perhatian sama kakak-kakaknya, pacarnya, bahkan juga neneknya sendiri. Dan mereka juga berpelukan karena udah lama banget mereka nggak ngelakuin ini. Tapi pas sampai rumah sakit, Hadam mendengar sesuatu yang buruk tentang Yugyom. Dia mendengar suster mengatakan bahwa Yugyom harus segera dilakukan operasi. Jadi si Hadam tuh langsung meminta penjelasan sama Yugyom. Cuma dibilang sama Yugyom, udah nggak apa-apa, tenang aja, aku bakal baik-baik aja kok. Intinya aku nggak mau kasih tahu sama kamu karena aku takut kamu tuh nggak fokus sama ujian kamu. Jadi aku pengen kamu tuh fokus, kata Yugyom gitu. Kata Hadam, oke, aku bakal fokus, tapi tolong kamu harus sembuh dan juga harus memiliki semangat sembuh yang tinggi. Dan ketika Yugyom mau dioperasi, dia masih sempat-sempatnya mendoakan Hadam untuk lancar jaya ujiannya pada hari tersebut. Secinta itu dia sama Hadam memang. 가능성 0%야.
Terus kan Pak Yon itu akhirnya mengatakan sama temennya itu, kliennya mereka, bahwa dia sama Hayong itu nggak akan mungkin berpacaran. Mendengar hal itu kayak Hayong tuh shock banget, dia nggak bisa ngomong apa-apa, cuma terdiam gitu aja. Dan di rumah sakit si Sujin Luchnut itu akhirnya berpapasan sama Chan. Kemudian Chan menghampirin si Sujin ini dan dia minta tolong penjelasan gitu tentang kejadian di masa lalu, terutama tentang ledakan itu. Dan dia juga memberikan buku yang dia catat sama si Sujin ini. Dan sebenarnya Sujin tuh ingat semuanya, cuma dia nggak mau aja kasih tahu sama si Chan tentang kejadian itu. Karena dia merasa paling tersiksa, paling terbebani, paling menderita karena dia kehilangan pacarnya dia. Padahal dia nggak tahu kalau misalkan dia itu adalah ya orang kedua gitu, maksudnya orang ketiga yang merebut pacar orang gitu loh. Ketika Chan minta tolong sama dia untuk memberitahukan keintang ingatannya, dia malah marah-marah sama Chan dan meminta kepada Chan untuk jangan pernah menemui dia lagi. Emang lucnut kau. Padahal dia tinggal memberitahukan sama Chan tentang kejadian tersebut udah gitu. Dan karena ada orang lain juga, Haran yang paling menderita dibandingkan si bangke yang satu itu. 하나도 안 반가워 보이지? Makanya pas ke tempatnya Pak Manje, Chan itu kan bertemu sama Haran dan Haran nanya sama Chan kenapa dia kayak ya murung kayak gitu. Lalu Chan memeluk Haran dan dia bilang dia kangen aja sama Haran. Lalu mereka masuk ke tempatnya Pak Manje dan ketika Chan pergi sebentar, Haran melihat ayahnya Chan mengirimkan pesan. Ternyata besoknya itu Chan berulang tahun. Jadinya Haran itu inisiatif mengatakan sama Chan yang ngajak Chan untuk besok malam itu makan malam berdua romantis kayak gitu. Dan dia sambil mengukur bajunya Chan dan sebenarnya Chan tahu kalau misalkan Haran itu pengen merayakan ulang tahunnya gara-gara melihat pesan ayahnya dia. Tapi Chan pura-pura nggak tahu aja. Terus kan untung aja operasinya Yugam itu berjalan dengan lancar tapi dia masih dalam tahap pemulihan. Hadam juga mengatakan bahwa dia itu ujiannya berjalan dengan sangat-sangat lancar dan juga nilainya itu baik-baik aja. Jadi dia bilang sama Yugam untuk jangan khawatir. 춘천 가시려고 스케줄 빼신 거예요? 갑자기 춘천을 Oh ya, Nabung mengatakan kepada Haran bahwa dia mau pergi ke kampung halamannya bersama dengan Manje karena dia udah kangen banget sama kampung halamannya itu dan pengen melihat kondisi di situ dan juga ya sambil nostalgia gitulah sama Manjai. Jadi dia minta tolong sama Haran untuk ngehandle kantor mereka sementara waktu. Setelah itu, setelah selesai beres-beres, Nabung akhirnya pergi sama Manje dan sampailah mereka di kota kelahiran mereka itu dan ternyata pohon yang mereka nanti-nantikan itu masih ada di situ dong. Jadi ternyata kan mereka berarti akrab banget dulu. Dan by the way Manje ini kan gak nikah ya. Apa mungkin dia emang secinta itu sama Nabong, ketika ditinggalin dia memilih untuk kayak sendiri aja gitu. Sedangkan Nabong menikah dan juga punya anak. Setelah mereka recreate foto di pohon tempat mereka foto sewaktu muda dulu, mereka itu jalan-jalan lagi dan juga benar-benar menikmatin kebersamaan mereka dan juga Manje cukup iseng nih sama Nabong. Nah pas si Manje ini pergi sebentar beli minuman, pas dia balik lagi kok si Nabong nih gak ada lagi di situ ya kan. Dia tuh heran dong, ini kemana nih orang? Karena di kalung neneknya Nabong itu kan ada nomornya Yugyeom yang dia beli waktu itu dan dikasih sama neneknya si Haran. Jadi pas di rumah sakit, pas si Hadam di situ, dia ditelepon tuh sama orang yang menemukan Nabong. Terus ketika dia khawatir kalau misalkan nanti Hadam tahu, jadi dia minta tolong Hadam sama temannya dia yang kebetulan baru datang untuk pergi membeli jeruk karena katanya dia butuh asupan vitamin C. Terus dia hubunginlah HP neneknya Hadam dan ternyata diangkat sama Manje. Terus diceritakan sama dia bahwa dia itu ditelepon sama orang yang menemukan posisi di mana si Nabong. Pergilah ke sana si Manje dan akhirnya dia menemukan Nabong berada di sebuah kafe gitu dan diceritakan juga sama Yugyeom bagaimana kondisi sebenarnya dari Nabong. Dari situlah pas Manje tahu dia tuh kayak kasihan banget sama Nabong dan pas mereka jumpa, Nabong tuh belum sadar 100% dan dia nggak kenal sama sekali dengan Manje. Dia cuma bilang dia lelah banget dan dia duduk bersandar di bahunya Manje. Sementara itu, Hayong yang lagi berada di kantor kan lagi menulis-nulis tuh, ngapain kain dan hampir aja dia kejatuhan sama lemari. Dan dengan gercep, Pak Yon datang ngebantuin Hayong. Kayak mana gak makin baper dia kan? Terus akhirnya Hayong ngajak Pak Yon untuk ngobrol berdua. Dan disitulah Pak Yon mengatakan kepada Hayong bahwa dia sebenarnya hanya menganggap Hayong tuh sebagai kayak adik sendiri, kayak keluarga gitu loh. Gak lebih dari itu. Mendengar jawaban Pak Yon yang kayak gitu, Hayong tuh bilang, jadi selama ini
aku nggak pernah kamu anggap sebagai perempuan, sebagai wanita gitu. Kata Pak Yon, enggak, maaf banget ya kalau misalkan kamu selama ini salah sangka. Dia membohongi perasaannya sendiri. Hayung mencoba tegar dan dibilang, oke nggak apa-apa lah, kita salaman aja biar kita itu nggak terlalu canggung-canggung banget setelah ini. Nah, pas Pak Hyun pergi, Hayong tuh langsung tangisnya pecah banget. Dan pas di luar, pas Pak Hyun mau kasih payung sama Hayong karena kebetulan hujan, dia juga melihat bagaimana sedih dan terpukulnya Hayong. Jadi guys, di hari kejadian kecelakaan kedua orang tuanya Hayong pada waktu itu, jadi sebenarnya kan si Pak Yon ini lagi sakit demam tinggi banget dan dia dirawat di rumah sakit. Makanya dia tidak mengantar orang tuanya Hayong pada waktu itu. Dan pada saat dia mendengar berita tersebut, makanya dia sampai sekarang ngerasa bersalah. Harusnya dia ngantar, dia yang mungkin kehilangan nyawanya gitu. Terus kan Haran akhirnya selesai membuat baju yang bakal dia kasih untuk hadiah ulang tahunnya Chan. Dan Chan bilang sama si Haran bahwa sekitar 5 menit lagi dia bakal sampai. Cuma masalahnya pas dalam perjalanan Chan itu mendengar kayak petikan dari Mancis. Dia langsung mengingat kejadian di masa lalu bersama dengan Chan ataupun mantannya Haran. Seketika itu hidungnya mengeluarkan cairan warna merah dan dia langsung pingsan. Gak lama setelah itu Haran langsung mendapatkan telepon dari rumah sakit tentang kondisinya Chan. Dan dia langsung pergi ke rumah sakit dan pada saat itu dia mendengarkan perkataan suster dan juga dokter bahwa masih ada potongan logam di dalam kepalanya Chan. Makanya itu yang menyebabkan dia kayak gangguan pendengaran dan juga yang lain-lainnya. Dan setelah Haran menceritakan semuanya sama Chan dan minta tolong kasih tahu apa yang disembunyikan sama Chan selama ini, dibilang sama Chan dia bakal kasih tahu sama Haran lebih tepat waktunya nanti setelah musim semi berakhir. Intinya dia bakal kasih tahu secepat mungkin. Lalu kondisinya Chan mau diperiksa sama suster, Haran nunggu di luar dan ketika itu dia berpapasan sama si Sujin. Sujin kenal sama Haran dan dia tahu ternyata selama ini bahwa Haran tuh pacaran sama si Chan dan emang dianya yang lut-nyut bangke kayak gitu. Dan pas Haran mau mengembalikan gelangnya dia yang jatuh, si Sujin tadi, disitulah Chan datang mau memberikan kabar sama Haran bahwa dia itu baik-baik aja dan dia melihat loh kok ada si Sujin di situ. Kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.